mengukir prestasi yang luar biasa, ya. Nah, Bapak dan Ibu, Anda mendapat kehormatan dan kesempatan yang luar biasa karena Anda bisa belajar dari beliau, ya. Mohon Bapak dan Ibu berdiri semuanya. Kita berikan aplaus, kita sambut dengan meriah. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Tepuk tangannya belum meriah, ya. Kalau tepuk tangannya belum meriah, dia nggak muncul. Berikan teriakan yang semangat Bapak dan Ibu. Sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah. Kita panggilkan Bapak Afriyal Tabrani. Oke, baik, Bu sekalian, selamat siang. Udah sore ya, selamat sore. Apa kabar? Yang paling kenceng berarti udah gabung. Yang belum gabung ngelongok aja. Oke, baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan panjang umur, masih sehat walafiat serta masih digerak banyak, akhirnya jadi gerah-gerahan, betul kan tidak? Kita gerah sebentar, tapi 2 tahun akan datang hidup kita cool, dingin gitu ya. Iya, daripada gerah terus-terusan ya. Udah ngalamin banget. Tadi saya perkenalkan, nama saya Afriyal. Ya, latar belakang saya tadi juga mungkin sudah disebutkan. Latar belakang saya cuma kondektur bus PPD Kampung Melayu Grogol 2013. Ya, jadi sebetulnya saya orang yang berada, keluarga saya termasuk kalangan keluarga berada sebetulnya ya. Ya, berada dalam garis kemiskinan maksudnya ya. Karena bapak saya, kalau orang nanya, ya kenapa lo kenek? Ya jawaban saya gampang, habis bapak gue supir ya. Jadi kebetulan bapak saya seorang supir juga, saya asli Betawi Kampung Melayu. Punya kakek juga cuma dagang roti di terminal. Punya saudara juga banyak nyari duit di terminal Kampung Melayu. Ya saya pikir ya kakek saya dagang roti, bapak saya cuma supir, saya ngenekin terminal di Kampung Melayu. Ya jangan sampai ntar anak gue jadi ngamen di Kampung Melayu gitu ya. Akhirnya saya cari cara Bapak Ibu sekalian bagaimana saya bisa merubah hidup. Tetapi sampai usia saya 37 tahun perubahan hidup tidak ada, malah yang ada adalah saya terpuruk semakin dalam karena sebelum saya kenal Tri-Eye, 6 bulan sebelum saya kenal Tri-Eye, saya dalam kondisinya menganggur, jadi punya anak 2, istri nggak ada. Jangan au. Ya kebetulan single parent waktu itu ya. Single parent waktu itu ya. Udah nggak usah ditanya artinya apa single parent. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak enak ya. Udah kayak lagu dangdut gitu ya. Ya jadi duit nggak ada, jadi udah lengkap lah penderitaan saya. Ya selama 6 bulan hampir saya di titik di mana saya nggak bisa makan. Jadi selama 6 bulan itu kerjaan saya kalau UGD, tahu UGD? Kalau nggak utang, gade jual. Nah itu aja kerjaan saya. Ya sampai akhirnya saya udah mikir lagi. Kalau seandainya di Januari 2014 saya tidak ketemu bisnis yang bagus, yang bisa saya jalankan, yang tentunya tanpa modal karena saya nggak punya uang, maka kalau nggak ketemu bisnis itu, maka saya bertekad, saya pastikan saya balik lagi ke terminal jadi kenek. Gila ya, mau jadi kenek aja pakai tekad. Luar biasa ya. Orang jalanin Tri-Eye nggak pakai tekad ya. Jadi kenek aja pakai tekad itulah ya. Ya untungnya Bapak Ibu sekalian, saya bertemu Pak Kuancen. Ya beri tepuk tangan untuk Pak Kuancen, orang yang mengenalkan bisnis saya walaupun orangnya nggak ada. Setiap saya testimoni saya selalu sebutkan nama beliau. Kenapa? Kalau saya waktu itu tidak dikenalkan bisnis ini oleh beliau, mungkin hidup saya tidak seperti hari ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pada hal positif dengan bisnis ini, perubahan hidup akan terjadi dalam hidup Anda. Adalah orang-orang yang mengajak Anda ke ruangan ini Bapak Ibu. Hadir di ruangan ini yang belum bergabung bisa angkat tangan. Yang baru pertama kali belum bergabung. Oke, cukup banyak beri tepuk tangan buat yang belum bergabung. Ya. Saya sama dengan Anda dulu, saya belum bergabung. Saya diajak Pak Kuancen. Terus terang waktu itu saya negatif dengan bisnis network. Ya, karena terakhir saya jalankan MLM, perusahaannya tutup. Jadi saya udah malas aja dengar yang ngelihat yang bulat-bulat. Sini ada yang udah ngelihat bulat-bulat, mukanya udah menyong aja. Males bener ada. Ya saking traumanya, saya nggak boleh ngeliat orang kumpul. Pokoknya kalau saya ngeliat orang kumpul, saya pikir home sharing. Ya, rapat RT aja dekat rumah saya kabur. Saya pikir pertemuan MLM lagi home sharing gitu ya. Akhirnya saya sudah males banget dengerin omongan orang MLM.
Yang kedua, saya juga cukup negatif dengan bisnis asuransi karena saya pernah bayar polis asuransi 2 tahun dan saya tidak diterangkan tentang biaya akuisisi. Jadi saya pikir waktu itu saya masih punya uang, saya bayar 500.000 1 bulan dan itu saya bayar selama 2 tahun. Jadi total kurang lebih 12 juta rupiah. Dan ketika saya nganggur nggak punya uang, saya pikir saya punya uang ya taruhlah 8 juta. Ternyata biayanya yang sangat besar di tahun pertama kedua, sehingga menyebabkan saya hanya punya uang. Saya tidak secara transparan. Saya nakut-nakutin orang aja. Ujung-ujungnya duit gue hilang. Nah itu aja ya. Jadi ketika Pak Kuancen terangin bisnis, telepon saya ceritain, saya bilang mau ngajak apaan bos? Ngajak MLM ya? Ya, kalau suruh jualan di celah-celah orang, saya bilang mendingan gue aja deh barangnya, gue pulang deh, nggak usah lo beli deh gitu. Nah, dia bilang bukan. Kalau MLM gue juga ogah, udah jenuh juga. Saya tanya lagi, apakah ini bisnis asuransi? Dia bilang bukan, nggak juga asuransi. Terus bisnis apaan bos? Dia bilang percaya deh, lu mau dulu, lu gak akan tahu bisnis. Sekarang kali itu yang dia bilang nggak tolak bahwa bisnis itulah yang bikin saya penasaran gak bisa tidur. Ya, itulah hebatnya kalau orang profesional prospek, yang di prospek yang nggak bisa tidur. Yang prospek mah tidur pulas. Beda sama kita, kalau ngajak orang kita yang nggak bisa tidur. Ya, ntar digabung nggak ya? Aduh, tadi gua ngomong salah nggak ya? Yang kita ajak ngorok aja. Kalau saya hari itu saya nggak bisa tidur karena tadi saya pikir kalau teman kita ngajak kita ke sebuah bisnis, saya tanya deh jujur, yang baru pertama kali hadir, ya mungkin yang tidak dikasih tahu namanya datang ke tempat ini, pasti nyangkanya apa? Mau diajak bisnis apa? Kalau nggak MLM, kalau nggak asuransi, cuma 2. Pokoknya cuma 2 deh. Itu alasan yang membuat teman kita tiba-tiba ramah sama kita. Betul nggak? Teman kita tiba-tiba nelfon kita, gimana kabar lo? Keluarga lo baik? Nah udah mau ngajakin dah tuh. Ya biasanya nggak pernah mau nanya keluarga gue kan gitu ya. Jadi sekarang hari itu saya berpikir ya nggak ada salahnya. Saya pikir saya nganggur. Ya kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ketemu Pak Kuancen. Beliau terangkan seperti tadi Pak Andre terangkan. Nah tiba-tiba di titik di mana beliau menerangkan 1, 3, 9, 27, 81 tadi terangkan kan Pak Andre. Kemudian 8 bulan crown dan kemudian kalau gagal 90%, 10%-nya saja masih bisa punya penghasilan 30 juta. Di titik itulah tiba-tiba wajah saya yang tadinya cuma 5 watt, ibarat lampu angkringan tuh 5 watt ya, orang kalau nggak begitu wajahnya redup, saya jadi 1000 watt terang beneran ya, walaupun dia belum ada. Tapi kapan itu tiba-tiba nongol ya dalam hati saya cuma gini, masa sih Tuhan pelit bener ya, bercanda saya nih, tiba nggak orang masa nggak bisa ngajak, terus tiba suksesnya 10%, gagalnya 90%, masa gue nggak dikasih tuh yang 10%, kan gue niat usaha ya. Jadi saya ngebatin kayak gitu karena ada ungkapan begini, di mana ada kemauan di situ kita bisa bikin jalan. Bukan ada jalan, di situ kita bisa bikin jalan, betul nggak ya? Jadi hari itu Bapak sekalian, saya tahu saya nggak punya uang, saya tahu saya tidak punya tabungan, saya tahu saya tidak punya banyak hal yang membuat saya sukses, tetapi saya tahu saya punya kemauan untuk sukses. Akhirnya saya bikin jalan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya bikin jalan dengan tadi pola pikir yang sederhana tadi. Akhirnya saya dari KB motor, bismillah, saya jalan. Ya kan sebetulnya ironis, bener nggak? Masa nabung minjem? Bener nggak? Ini bisnis ngapain? Nabung kan? Nah saya untuk nabung saya gak ada BPKB motor, masa nabung minjem, kan ironis bener nggak? Ya, memang sebetulnya saya bukan orang yang pas untuk jalan ini bisnis. Lah pengangguran diajak nabung. Coba kalau orang biasa, dia kan bilang apa? Boro-boro buat nabung, buat makan aja susah. Dan memang kenyataannya hari itu saya begitu. Boro-boro buat nabung, buat makan susah. Memang itu kenyataan saya. Tetapi saya prinsip, saya tidak mau hidup berjalan di atas kenyataan saya. Saya mau hidup berjalan di atas mimpi saya. Itu yang saya mau Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya punya anak tua, saya masih punya mimpi, saya masih mau gedein anak saya masih mau nyariin emaknya buat anak saya. Ini Pak, wah 37 tahun Pak, masih produktif banget Pak. 40
tahun single parent menderita Pak gara-gara nggak punya duit ya. Ya. Jadi Bapak sekalian, saya termotivasi. Akhirnya saya cari jalan. Saya mulai susun daftar nama siapa teman-teman saya. Saya tahu ada beberapa teman saya yang kalau jangankan saya ajakin, saya nelpon dia aja langsung ditolak. Ya, maklum MLM sebelumnya saya jalanin tutup. Kan udah banyak sekali orang yang nggak percaya sama saya hari itu. Ya, nah tetapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, karena bisnisnya bagus, produknya bagus, perusahaannya bagus, walaupun hari itu belum ada orang yang sukses, saya bisa meyakinkan teman-teman saya untuk bergabung di bisnis ini. Terbukti dalam 2 minggu saya jalankan ya dengan ilmu the power of kepepet. Ya karena saya kepepet hari itu nggak ada uang ya. Alhamdulillah dari 17 orang yang saya ajak bergabung 16 Bapak sekalian. Terbukti bahwa bisnis ini susah ditolak orang karena bisnisnya nabung Bapak Ibu sekalian. Ya dan saya juga neranginnya walaupun banyak salahnya tetapi saya semangat ya karena saya siapapun orang di depan saya yang tahu 3i saya. Jadi waktu itu Pak Kuancen ngasih tahu setengah ya setengah aja saya ngomongin. Yang nggak tahu ya saya so tahu. Jadi lucunya kalau mereka hari Sabtu training kayak Anda begini, Pak Kuancen nerangin hari itu. Keluar dari ruangan dia nanya, ya perasaan yang lu terangin beda. Saya cuma bilang, gue yang salah aja lu gabung gimana gue bener. Ya, karena kalau yang penting jangan kalah kaku tuh nggak. Ya, yang penting kita nggak bohongin orang. Yang ini udah ada yang sukses belum? Belum. Ntar ada. Ya bahasa saya tuh keren banget. Ntar. Ya, ntar ada yang sukses kan gitu. Itu aja yang saya jual Bapak sekalian ya. Alhamdulillah 1 tahun saya fight di bisnis 3i. Ya, saya tidak nengok kiri kanan. Saya fokus. Saya komitmen. Saya tahu hari itu saya tidak punya pilihan. Saya tahu hari itu saya tidak bisa cepat seperti orang lain karena keterbatasan modal, keterbatasan pengalaman, keterbatasan teman. Tetapi yang saya tahu, saya maju selangkah demi selangkah dan saya tidak tahu artinya mundur. Itu yang saya tahu. Alhamdulillah hanya dalam kurun waktu 1 tahun saya tembus posisi platinum agency dengan income 50 juta. Berubah dasar hidup saya. Ya, mulai saya simpan uang di Januari, saya mulai simpan duit Februari. Nah, di bulan Mei ada 1 buah waktu itu launching mobil HR-V. Nah, saya beli 1 buah mobil HR-V baru lewat bisnis 3i untuk anak saya. Ya, dengan plat B350 AJ. Ya, orang waktu itu semua leader pakai platnya belakangnya car. Saya pakai tulisan AJ. Ya, ditanya, tuh kenapa 350 aja? Maksudnya apaan? Kok yang lain kan platnya pada car? Saya bilang, ya kan modalnya cuma 350.000 aja. Itu juga gua modal ngutang kan gitu. Ya, jadi sekalian luar biasa bisnis ini. Apapun yang hari ini saya dapat, itu bermula dari 350.000 rupiah aja Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan itu modal ngutang. Ya, karena bulan kedua saya masih ditagih untuk bayar motor. Saya ingat saya minjem uang sama Pak Kuancen walaupun saya udah punya bonus 2 juta tetapi hanya cukup buat makan dan bayar tabungan. Waktu itu saya tidak bisa bayar kreditan motor. Saya Pak Kuancen dia cuma bilang, "Lu hidup susah amat sih. Ini kagak ada motor mau ditarik tibang gope." Katanya. Bayar tibang gope aja nggak sanggup. Ya, saya bilang, "Ya just makanya gue mau jalanin 3i semangat. Karena kalau nggak kepepet ya orang jadi santai." Gitu ya. Nah, hari itu saya kepepet ya. Alhamdulillah berjalan. Kalau Januari 2014 untuk bayar motor 500.000 sebulan aja saya nggak sanggup, hampir mau ditarik dan minta pertolongan Kuancen hari itu pinjemin saya uang. Di Januari 2015 saya udah punya duit banyak, mobilnya belum ada waktu itu. Ya, bukan saya beli HR-V, saya udah niat mau beli mobil dari Januari. Duitnya udah ada, mobilnya belum ada. Tuh hebatnya 3i. Duitnya udah ada duluan, mobilnya belum ada ya. Ya, alhamdulillah Bapak sekalian. Nah, mulai saya ada mobil, mulailah image 3i terbentuk, mulailah ada edifikasi. Karena waktu itu memang belum banyak yang berhasil, jadi memang lebih sulit ngejalaninya. Kita ngebabat alas seperti itu. Ya, tetapi ya karena punya keyakinan bahwa ini bisnis akan besar, akan jadi sangat besar, saya maju dan akhirnya banyak orang menjual cerita saya, kesuksesan saya dengan mobilnya, dengan mobil saya. Dan itu membuat bisnis 3i makin diterima masyarakat di mana-mana di seluruh Indonesia. Mulailah perjalanan saya keluar kota Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya udah mulai sering terbang keluar kota. Makanya tetangga saya pada bingung waktu itu.
Ya biasa kita nongkrong di warung, ya namanya nganggur kan kerjanya nongkrong aja, bener nggak? Nongkrong ngerokok, beli rokok juga batangan, nggak sanggup beli bungkusan kan gitu. Kadang-kadang yang tukang rokoknya kesian, lu bawa dulu deh sebungkus, lu bayar kapan terserah. Namanya tetangga teman. Nah hari itu saya jarang nongol, saya jarang ketemu tetangga. Tiba-tiba kalau hari Sabtu saya bawa koper, pulang hari Senin bawa koper. Wah tangga saya nanya sama ibu saya kan, itu dia sekarang kemana aja tuh, rumahnya hebat banget tuh anak. Ya Sabtu Minggu bawa koper mulu. Kata ibu saya, wah dia mah hebat deh sekarang, terbang mulu Sabtu Minggu deh, udah kayak Batman deh kemana. Dasar nyanyi orang Betawi yang ngomong sekenanya aja ya. Ya jadi bos sekalian, saya mulai perjalanan saya mulai ke Makassar, saya mulai ke Balikpapan. Padahal waktu itu saya tidak punya teman di daerah. Ya itulah enaknya bisnis network bagus sekalian. Ya saya punya teman waktu itu yang saya ajak Pak Sarno, itu ketemunya di terminal, itu cuma satpam, mantan satpam. Saya ketemu di daerah terminal, ya. Ya kalau connect kan nggak mungkin dong ngajaknya direktur ya. Nggak punya temennya. Gimana ujungnya kenalan ya nggak ada. Jadi paling jauh ya kalau connect temennya, kalau nggak satpam, OB, supir kan begitu. Ya udah saya ajak yang teman-teman saya aja. Nah, saya ajak Pak Sarno dan alhamdulillah hari ini Pak Sarno sekarang sudah punya income di atas 70 juta rupiah hari ini. Ya. Terus saya ajak Pak Juli Kasmo waktu itu, ini orang Senayan, ya waktu itu saya supir, saya jalanin 3i bareng dia, tetapi 1 tahun dia berhenti. Kenapa? Karena saya waktu itu belum 6 bulan, 7 bulan dia berhenti, karena saya belum bisa buktikan hidup saya lebih baik. Maklum gimana saya mau motivasi Pak Juli lah, wong saya numpang makan di rumah dia. Jadi setiap dari kantor kan, saya mampir ke rumah dia, alasannya biasa main doang, tapi saya udah apa aja makannya. Pokoknya 6:30 abis makan, nah dia udah rapi tuh mejanya, tinggal makan. Nah, saya bang ngeliat, Pak makan bareng. Alhamdulillah ngirit 20.000 kan gitu. Nah jadi saya susah motivasi dia, orang saya makan di rumah dia kan gitu. Tapi 1 tahun setelah saya dapat ARP, mulai Pak Juli melihat bahwa ini bisnis bagus dan akhirnya sekarang dia ngebut. Nah sekarang dia punya mobil lebih mahal dari saya, yaitu CR-V, dan punya income 50 juta rupiah. Tuh orangnya ada di luar ya. Jadi teman-teman yang saya ajak dulu sekarang sudah lumayan ya, pada kaya-kaya, makanya pada norak kebanyakan. Ya efek kaya kecepatan. Ya orang kalau kayaknya kecepatan begitu loh, banyak orangnya beneran. Lu pernah ngerasain ya? Entah ngerasain ya di air. Banyak orangnya. Yang nggak pengen kepit atau dibeli. Restoran yang nggak pernah dimasukin masuk, makannya salah lagi milihnya. Jadi gitu ibu sekalian ya. Nah mobil udah punya, ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Mulai saya di bulan Juni itu saya udah mulai punya mobil, udah saya pakai jalan-jalan sama anak saya. Ya mulai saya cari. Ya jadi dari mulai bulan Juni itu Pak, saya kalau presentasi pasti modus. Iya, presentasi modus. Mana nih yang paling kinclong kan? Ya, jadi bukan nyari downline lagi, nyari bini sekalian. Ya. Gitu ya, alhamdulillah saya dapat, ya Allah kasih saya jodoh ya, dan itu prosesnya juga cukup cepat. Saya hanya ketemu 4 kali ya, jatuh cinta pada pandangan pertama. Cielah, nanti ngomong ke cewek kayak di film ya. Jadi di bulan tanggal 15 bulan 11 2015, yaitu di bulan November, saya menikah dengan istri saya, yaitu Ibu Tini. Dan saya cukup kaget karena setelah saya menikah, saya baru tahu kalau istri saya itu agen asuransi 12 tahun di sebuah perusahaan ternama asuransi. Dan saya kaget dia mau jalanin 3i. Jadi waktu itu pertemuannya dan niatnya konsultasi, dia mau full time di 3i karena selama 12 tahun itu beliau sudah dapat banyak, udah keliling dunia deh, negara mana aja dia udah pernah samperin, karena memang agen asuransi berprestasi. Saya cukup kaget kok agen asuransi sehebat ini mau berhenti jalanin 3i gitu ya. Akhirnya dari konsultasi itu saya modusin, saya belokin ya, daripada jadi crown sendirian mending berdua aja kan. Alhamdulillah lobbynya berhasil ya. Leader gitu loh. Ya, jadi sekarang dan kami tumbuh bersama karena background saya asuransi, sudah hafal banget asuransi. Akhirnya kami jalan bareng dan hanya butuh waktu 1 bulan setelah saya menikah, saya tembus posisi Titanium Agency dan Gold Agency karena saya punya 2 nama. Jadi dimulai dari bulan 11 itu saya sudah punya income di atas 130 juta dari tahun kemarin. Ya, jadi udah 1 tahun lebih ini saya punya income di atas angka 120 sampai 130 juta, bahkan kadang-kadang masuk angka 150 juta. Ya, berdua bersama istri saya.
Dulu rumah saya di Pondok Gede, yang tukang kredit lewat miring. Dia gangnya muatan kecil. Ya ibu tahunya telat ah. Ngedownloadnya lama. Iya. Pokoknya orang nyari rumah saya susah deh Pondok Gede, karena mau masuk itu lewat kuburan dulu. Ya, baru rumah saya baru kali. Ya, jadi kalau nanya rumah saya nanya kuburan kan gak enak ya. Rumah lu mana itu kuburan kan gak enak. Mana ada alamat kuburan gitu kan. Ya tapi ya alhamdulillah sekarang saya tinggal bersama istri saya di Alam Sutra. Tahu ya? Itu yang orang masuk pakai naruh KTP. Iya. Rumah begitu nggak ada nyamuk benar. Ya nyamuk mau masuk nggak punya KTP. Alhamdulillah kesampaian mimpi saya ya. Udah gitu saya paling hitam di sana. Ya akhirnya sama kayak istri saya, keturunan CNS semua kan. Makanya kalau saya rapat RT saya malu. Yang ngumpet belakang bini, gue hitam sendirian kayaknya. Ya, karena ya anak saya juga sekarang sudah hidupnya lebih baik. Dulu sekolahnya cuma sekolahan yang di kampung, yang jam 9 berangkat, jam 11 dia pulang. Iya makanya kan saya bingung, anak udah cium tangan udah balik lagi pulang. Apaan belajarnya kan gitu. Nah sekarang udah saya pindahin tuh di Al Azhar. Iya, itu yang satu anak satu mobil, makanya macet banget. Setengah 6 dia berangkat. Orang setengah 6 berangkat, satu anak satu mobil, 600 anak 600 mobil berjejer kan gitu. Iya waktu pertama masuk sekolah tuh saya kaget juga tuh anak saya sampai deg-degan. Oh tangan digemeteran, pegangan sama saya. Ya anak kenapa nervous begini kan gitu kan mau masuk sekolah. Saya tanya, kenapa nak? Aduh bang takut aku bang, kenapa yang sekolah orang kaya semua, pakai mobil semua. Saya getak aja, getak ya bahasa Indonesia ya bang. Oke saya getak aja deh. Ya elah, lu takut bener? Dia lupa babinya udah kaya. Jangan minder. Saking kaya kecepetan begitu pak. Anak sampai lupa kalau babinya kaya. Gitu ya itulah bisnisnya perubahan hidup cepat terjadi ya selama kita mau cari jalannya Bapak Ibu sekalian. Apalagi alhamdulillah ya dari setelah 1 tahun saya kerja ya kebetulan saya memang megang 2 titik bisnis ya nama saya dan waktu itu karena saya belum punya istri ya di sini ada nama adik saya ya karena belum punya istri saya pakai nama adik saya tetapi KTP-nya nomor rekeningnya nomor rekening saya tentunya ya namanya doang ya. Ini nama saya, ini nama adik saya jalankan bersama istri saya dan bulan ini, insya Allah bulan ini jadi tepatnya 2 tahun 10 bulan ya belum genap 3 tahun titik pertama saya tembus posisi Crown Agency. Bulan ini sepulang saya umroh kemungkinan saya hadiahnya Crown ya karena besok tanggal 15 saya mau umroh 10 hari bersama istri saya jadi tanggal 25 begitu tanggal 27 pembonusan ya hadiahnya Crown 250 juta sebulan. Nah titik nomor 2 saya dan bukan cuma itu saja titik nomor 2 saya di sini yang saya kerjakan bareng-bareng bersama istri saya juga ini tembus posisi Platinum Agency. Jadi bulan depan Anda melihat seorang sosok Afria yang dulunya jalan bisnis 3i tidak punya apa-apa tetapi bulan depan Anda melihat orang nomor 2 penghasilan terbesar se-3i Network. Jadi bulan depan saya sudah bonus terbesar kedua setelah Pak Wancen yang pertama saya bonus yang kedua bersama total itu sekitar 300 juta rupiah bulan. Jadi saya campur daun. Apalagi duit monopoli enggak. Jadi ya inilah Bapak sekalian yang ingin saya berikan gambaran tadi bahwa di mana ada kemauan bisa bikin jalan Bapak Ibu sekalian. Tetapi di mana tidak ada kemauan di situ semua jalan tertutup. Ya hari ini Anda diperkenalkan sebuah jalan. Anda yang baru Anda diperkenalkan oleh teman Anda sebuah jalan yang cukup cepat dan bahkan bisa sangat cepat untuk Anda mencapai impian Anda. Tinggal maukah Anda menggerakkan hati Anda ya, maukah Anda untuk menggerakkan hati Anda dan menganggap bahwa ini adalah jalan. Kalau Anda mau Bapak Ibu sekalian, insya Allah Anda pasti bisa bikin jalan Bapak Ibu sekalian. Seperti jalan yang saya sudah buat hari ini ya. Dulu saya bukan siapa-siapa, dulu saya datang ke kantor car ya, office boy car jauh lebih punya penghasilan ketimbang saya.
gajinya lebih besar ketimbang saya karena saya nganggur, dia kerja, betul tidak? Ya, tetapi karena saya buat jalan, saya punya semangat, saya punya mimpi buat anak saya punya mimpi buat orang tua saya, buat orang-orang yang saya cintai, dan mereka pun mendoakan bisnis saya, mendoakan usaha saya. Alhamdulillah hari ini ya kalau penghasilan dengan direktur KAR bisa diadu. Iya. Dulu saya kantor KAR satpamnya galak-galak. Iya, kenapa timbang 2.000 perak saya nggak mau bayar parkir. Jadi saya ngakunya kurir mulu. Datang ke lobi, Pak, ingin tak pindahin? Kurir, Pak. Iya, nggak jadi kan dia suruh pindah kan? Dia tungguin nih kurir kok bisa 3 jam, 5 jam di kantor KAR. Gitu ya. Main geprak-geprak aja. Sekarang plat apa namanya? Kalau ada parkiran kan suka ada punya siapa tuh? Pakai ada tiangnya tuh kan? Itu tiang dikabut. Punya orang, Pak, di sini aja Pak, ketemu deh. Nah, itulah dunia Bapak Ibu sekalian ya. Dunia hanya mau tahu hasilnya. Ya. Dunia tidak mau tahu prosesnya. Tetapi kalau kita mau sukses, kita yang harus tahu prosesnya. Kita yang harus mau merasakan prosesnya. Kalau kita mau tahu prosesnya, mau merasakan prosesnya, insya Allah Bapak Ibu sekalian kita bisa tunjukkan kepada dunia bahwa kita lahir bukan orang yang biasa-biasa. Kita lahir akan menjadi orang biasa yang dihormati oleh orang banyak Bapak Ibu sekalian, berkat dari prestasi yang kita perbuat dalam hidup ini. So, terakhir dari saya Bapak Ibu sekalian, hidup cuma satu kali ya. Be somebody or you'll be nobody. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afrial. Berikan aplaus yang meriah untuk Pak Afrial. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, berakhir sudah acara kita hari ini. Silahkan mungkin bagi Anda yang baru, kalau ingin dilanjutkan pertemuannya, silahkan buat round table masing-masing ya. Dan selamat bergabung di Tri. Salam sukses.